Turtle juga memperlukan hal tersebut. Sementara sekarang Yiwan. Berapa gangguan sedikit tadi dari Valens. Belum ada Pedro Estek yang mau dikeluarkan. Belum ada position yang cukup baik. Tapi Chico-nya mulai mendatangkan terdepan. Dan Turtle-nya berhasil diamankan kali. Bahkan First Blood berhasil langsung diambil bola. Tapi sekarang The Wave Dragon. Mereka mendapatkan keuntungan tambahan. 2 poin kill Turtle. Wah, dan bahkan gak berhenti. Sekarang Purple Buff-nya di-engage lagi sama CG Esports. Waduh, Gary enak banget Gary. Lawannya Chow Lunox. Udah pasti punya damage. Mid lane hancur dan lihat di bagian top lane. Oke, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan Caravel. Satu terakhirnya Chico masih diberikan kesempatan untuk bisa mengantarkan damage. Mereka berganti-gantian. Federal Strike dikeluarkan pula Chico-nya down untuk kali ini. Ya walaupun Chico-nya down, setidaknya tidak ada lagi penjagaan dari DFYG untuk terhadap turret altar. Iya, dapat lagi. Dapat lagi ini tiga-tiganya sekarang altarnya udah bolong. Bahkan dari CG mereka masih utuh. Tidak ada yang tersentuh sama sekali. Objektifnya minim Juga karena ketika HP-nya di bawah 30%, dia akan langsung heal lagi. Oke, sendirian Avatar Guardian, tapi ternyata Yetri berhasil menggocek area berbeda dan Yetrinya masih bertahan sejauh ini satu terakhirnya. Yetri berhasil kaburkan selamat, sementara sekarang Z masih berusaha untuk bisa menempeli ke arah Gari-Garinya dikejar oleh 3 orang sekaligus Blazing Duet. Langsung dikeluarkan pula. Long yang mengamankan sebuah damage begitu mengerikan. Tapi Velnya gagal untuk bisa melanjutkan dan belum ada yang tumbal jauh ini dan Amzik hadir dengan zaman Force. Ada Pencesan diaktifkan. Sementara sekarang Luke langsung mundur ke tempat yang jauh lebih aman harusnya dengan DMI yang dia miliki. Tapi satu terakhirnya Amzik lah yang menjadi korban. Ya ini fight yang cukup panjang sebenarnya. Tadi di FYG mau mundur tapi setelah melihat keadaannya Gary low juga dikejar. Dan Lord terbuka. Apakah ini akan menjadi titik balik untuk di FYG? Harusnya ya, karena Gary masih beberapa detik lagi. Akankah mereka berhasil untuk bisa melakukan zoning? Karena sekarang Valen dia masih berusaha untuk mundur. Satu terakhirnya ada Yiwan yang coba untuk bisa mengejar. Tapi Lord Dan Cloud. Draft yang lebih bagus ada di Tianfeng Yongguai. Waduh. Sementara sekarang Amzik terlihat mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah belakang dan sekarang mission complete seperti dari Tianfeng Yongguai. Mereka berhasil mengamankan ke arah dari Amzik dan juga Chico. Menyisakan 3 player saja. Yap, 3 player saja yang tersisa untuk bisa menahan bagaimana Lord yang sudah mulai mengetuk satu buah base top turret. Tapi lihat bagaimana Gary. Dia mencari angle yang lain. Dia akan mendorong satu wave di area tengah. Oh, ini masih mau di-push kayaknya nih di bagian top lane. Wah, diajar lagi, Pedro Strike lagi, tapi Yetri mundur lagi. Juga Z. Waduh. Hancur, Oke. Dan di FYG ya, seketika membalikan keadaan. Pel yang nempelin juga nih Amzik dibikin gak main karena susah banget nih Amzik. Dia mau ketemu Lung juga dipakein basic attack juga susah. Kena Vel juga keserap juga. Agak berat nih Amzik. Ya, Makanya jujur, impact-nya belum kerasa ya. jujur kalau aku ngerasa Amzik emang bakal susah di mid game-nya nanti sih. Kayak di fight besarnya ya. Kalau di laning kayaknya dia emang gak ada kendala juga kan dari tadi. Bahkan dia memenangkan beberapa pokingan damage dan EXP. Tapi masalahnya kalau udah big fight, Cloud ini kan lebih leluasa. Dia bisa bebas targetingnya. Dia gak harus targetin ke Amzik. Dia gak harus targeting juga ke arah Gary. Dia bisa aja ke Chico. Oke. Sementara itu Avatar Guardian dikeluarkan lagi dan tidak ada pola pelanjutan. Mundur mereka seketika. Mundur lagi ya, walaupun memang keadaannya tadi sempat dipegang lagi sama di FYG. Tapi ya setidaknya ini menjadi penetralisir aja sih. CG Esports juga nggak lagi unggul, tapi ada satu celah besar CG. Mereka kehilangan base turret top lane. Yang dimana untuk mainin lane jauh ini agak sedikit minim ya. Ini bakal jadi gangguan banget nantinya bagaimana jobdesk dari Lung untuk ke-distract. Yang enak malah Lungnya ya. Itu. Lordnya di bawah. Dia juga bisa split push di atas. Laning jauh juga kayaknya nggak perlu dipikirkan lagi. Tinggal mungkin maintain aja sih. Jangan sampai ada misplay dari Tianfeng Yongguai. Karena mereka udah unggul nih. Mereka udah pegang alurnya. Mereka udah pegang temponya banget. Satu kesalahan itu bisa ngebalikin banget. Karena ingat ada Lancelot di sana. Oke, 3 dari mid seperti ya Prof. 4 kali ini Gary sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan dan juga mengantarkan damage ke arah beberapa player. Tapi Valen hampir saya tadi bisa mengenai ke arah satu player. Dan sekarang Valen yang terjebak di bagian belakang tanpa adanya flicker kembali. Namun di tempat yang berbeda malah Valen yang menjadi korban. Super Cat-nya berhasil mundur. Namun untuk sekarang Blazing Duet yang begitu baik dari Lung. Double kill berhasil diambil. Double kill berhasil diambil juga oleh Super Cat. Tapi pertempuran terus terjadi. Bakal Lung lah yang menjadi korban. Yap, bakal dicepetin kah Lordnya? Dicepetin, ada Chico bos. Iya, walaupun memang ada Chico ya, tanpa adanya pemegang retribution dari CG. Mempercayai bagaimana Valens mencari informasi keberadaan dari Super Cat, Lordnya jatuh ke tangan CG Esports. Wow, react yang bagus banget dari CG.
Wow. Mereka melihat satu kesempatan karena memang tadi ada misplay dari Valence. Dia emang belum sempat mengeluarkan The Way of Dragon. Ya. Tapi ternyata siapa yang sangka bahwa Lung yang dituju. Karena Lungnya memang maju terlalu depan. Dan dia tidak purify. Tidak purify, dia bawa flicker. Karena mungkin dia berpikir bahwa oke, yang bisa nangkep aku cuma Chow. Tapi ternyata ya dia ketangkap karena Chow. Dan Sini. juga semenjak Amzik udah punya Holy Crystal, damage-nya lumayan ya. Tuh lihat, dia BMI ke depan. Dan tiba-tiba Cikunya selesai dengan adanya Order Brilliance. Oke. Sekarang Lord sudah mulai masuk ke area base turret tengah. 5 berkumpul untuk bisa menghujam masuk dalam area defense yang dimiliki oleh Dian Feng Yaoguai. Kesempatan Gary mencoba untuk bisa pergi lagi dan Long. Satu terakhir dan flicker terlihat. Namun sekarang Amzik akan menjadi korban. Dan Fel-nya pun masih berhasil selamat. Fel-nya pun masih berhasil memukul mundur karena beberapa player. Tapi Z-nya sedikit lagi tergapai angan dan cita-cita. Fel-nya tadi lompat karena terperangkan satu kali tarmunnya. Sementara di bagian belakang Yetri. Ada Phantom Execution langsung dikeluarkan tapi gak connect. Gary-nya dikejar habis pisan. Blazing 2 dari Long. Akan gak dipaksakan masuk area dalam karena Valen pun masih berhasil selamat. Tapi Yetri-nya terakhir. Ciku. Wow. Hampir loh Super Cat loh, dia dash masuk. Dan akhirnya Dian Feng Yaoguai walaupun memang agak sedikit tertatih-tatih ya untuk bisa mengejar ke arah pemain-pemain dari CG Esports. Tapi lagi-lagi Lord yang didapetin sama CG itu tidak menjadi sebuah jaminan. Dan di FYG mereka masih bertahan. Dan sekarang justru yang harus waspada dari CG. Di saat mereka mau delivering damage, teamfight jangka panjang yang bisa dibawain sama di FYG ini lebih menjanjikan bro. Ya tapi masalahnya juga Amziknya tadi tidak ada dalam posisi yang bagus menurutku. Dia benar-benar ada di choke point di mana Harit itu nggak boleh banget ada di tengah-tengah keramaian ketika malah aku merasanya. Karena memang keuntungan yang didapatkan dari CG tidak begitu masif, malah diuntungkannya untuk Tian Feng Yaoguai. Untuk sekarang kalau kita lihat juga dari item mungkin nextnya bakal menuju ke Blood Wings dari Yiwan. Jadi Yiwan ini loh yang akan menjadi akar masalah dari Amzik. Sementara di satu sisi lainnya Amzik baru OTW nih menuju ke Divine Glaive. Makanya masih susah banget untuk bisa numbangin depannya. Sementara Vel, dia udah punya Radiant Armor. Dan next mungkin akan menuju ke arah dari Winter Crown. Jadi dia bakal nge-buying time selama mungkin di depan. Agar nanti tetap CG yang harus nyamperin duluan. Tian Feng Yaoguai pokoknya cuma react. Sisanya nanti Lung bakal blazing duet. Oke. Ini terasa sekali perjuangan di sisa-sisa harapan terakhir ya. Ya. Dan di FYG masih punya kesempatan tentunya untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu di series ini. Lord akan segera muncul. Expanding River juga telah memanggil dan kebetulan CG Esports harusnya mereka bisa manfaatin Lord yang berdekatan dengan lane yang bolong untuk mereka. Hati-hati Lung, udah punya Winter Crown, Blazing Duet Winter ini bakal jadi sebuah masalah nanti ya buat CG. Yap, Valen mencari celah. Valen akan masuk ke tempat yang berbeda. Valen masih ada flicker, mau ditahan kah? Karena sekarang sedikit lebih tersisa. Federal Strike yang gagal tadi membuat Valennya pun langsung jatuh terjun. Sekarang Valennya lebih memilih untuk recall terlebih dahulu. Ada Amzik. Belum ada satu pergerakan yang cukup signifikan lagi yang dilakukan. Yap, dan diusir mundur ya ternyata. Vel yang ada di depan dengan damage dari Ciku juga yang lumayan tadi bisa sedikit menembus. Tapi lihat bagaimana tarik ulur di area Lord. Bahkan coba untuk dicari informasinya oleh Yetri. Dan itu dia, Ciku udah mulai mendekat di bagian atas. Yetri mulai berputar-putar. Gary tidak mau mengantarkan damage terlebih dahulu. Dia hanya ingin menjadi eksekutor. Wah, ini deg-degan banget pastinya buat di FYG ya. Mereka punya kesempatan untuk bisa secure Lordnya. Tapi CG nggak akan ngasih hal tersebut begitu saja. Bakal dicuci lagi? Di komit kah? Oke. Sementara itu Valen santai. Oh, Ciku. Yap, apa Throw Guardian gak koneksi siapapun Z. Tapi maju kembali, apa yang terjadi? Revitalisasi dibuka tapi gak kena tadi sepertinya. Lordnya pun berhasil diamankan oleh anak-anak dari CG Esports. Bahkan sekarang Cikunya pun langsung down. Double kill berhasil dilepaskan oleh Yiwan. Sementara sekarang Yiwan hanya berdua bersama dengan Vel. Dimana Vel sekarang keadaannya sangat-sangat tidak baik karena masih banyak mengejar dirinya di bagian belakang. Tapi sepertinya Vel masih berusaha untuk bisa bertahan sendirian karena dua player dengan damage yang masih belum terlalu cukup. Wah, ini terpecah belah sih di FYG. Iya. Ditambah lagi dengan adanya targeting yang tadi ya mungkin bener-bener nggak sampai, nggak kejangkau dari Ciku. Cikunya juga tumbangnya kan lumayan lama tadi. Tidak ada spare waktu sehingga membuat Amzik mendapatkan space tersebut dan di flicker. Wah, dihajar dong dari Yiwan. Dideketin loh. Yap, walaupun ini wave minion agak sedikit bertumpuk ya di arah atas, membuat dari
Gary-nya harus mundur. Dan Lord, ini nggak bisa dimaksimalkan. Oke. Oh, blessing duetnya ke bawah. Mereka hanya beberapa player. Tapi ada satu blessing duet tadi udah langsung dikeluarkan dan itu tepat berada di depan dari Amzik. Akankah ada serangan balasan karena rekan-rekan di bagian belakang sedang OTW menuju ke area defense yang dimiliki oleh Dian Feng Yongkwai. Dan sekarang Lordnya sesaat lagi juga akan menghilang. Wave minion dibawa oleh Chiku. 4 player berkumpul. Ada Lancelot juga di kejauhan dan di bagian bawah Wave minion akan masuk pula. Bawah dan tengah, itu dia Wave minion akan menyerang dari beberapa arah. Gary-nya sudah mulai masuk. Gary masih ke sana sini depan belakang mencari damage yang bisa diantarkan dan masih belum ada yang tumbang jauh ini. Ada satu lagi pergerakan tadi lewat Yisun Shin. Dan semuanya kembali mereda. Yap, dan CG Esports mereka nggak bisa utilize Lordnya secara maksimal. Karena tadi top lane-nya juga mendorong Gary harus bergerak ke atas. Dan pertanyaannya kembali lagi, ini yang pukul turret untuk CG agak sedikit minim loh. Karena kan Harriet, damage ke turretnya kan sekarang emang udah lumayan sulit ya. Gak secepat dulu juga. Dari kedua tim yang ya sebenarnya yang lebih-lebih di ujung jurang ini ada di FYG. Kalau mereka terpleset di game kali ini, sudah dipastikan mereka akan menjadi tim pertama yang tereliminasi dari Swiss Stage. Kalau enggak ya setidaknya memaksa CG nantinya bertanding lagi di game yang ketiga. Di game yang ketiga, oke. Cuma masalah ini Vel bener-bener ya menjadi abang-abangan kakak-kakaan loh untuk timnya. Kakak-kakaan. Sendirian coba deh tadi. Iya, susah banget juga buat ditumbangin kan dengan item-item defensifnya juga ada Chastis Pauldron-nya, ada Radiant Armor-nya juga. Dan akhirnya Amzik punya Divine Glaive. Tapi apakah Divine Glaive ini akan menjadi sebuah jawaban pasti juga? Karena memang butuh waktu yang cukup lama. Dan kalau misalkan zaman Force-nya nggak dimaksimalin ya, fight jangka panjang dari DFYG ini akan menyulitkan CG Esports itu sendiri. Ya aku merasa kayak di sini kondisinya bener-bener kayak agak dilematik buat CG juga sih. Dan mereka nggak bisa nge-skip Vel, tapi mereka juga nggak bisa nge-deal damage ke Vel. Wave minion di atasnya juga sangat masif sekali, sangat banyak sekali jumlahnya. Oke, tapi sekarang purple buff dengan cukup free berhasil diambil. Diambil. Yap, berhasil diambil. Gary tanpa retri loh. Tanpa retri, ya sama-sama harusnya tadi juga mau nge-trigger si Yisun Shin agar pakai retri juga kan. Bentar, itu ada yang di push PH tuh. Push PH. Kena lagi tuh Bush. Oke, Lord Evolve ya. Oh, Valence. Ya udah Valen dia berhasil dari karena satu player. Mission complete by Valen. Oh, flicker. Berhasil tadi langsung menendang. Dimana sekarang Super Cat pun langsung down. Tapi Velnya masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Dan juga berusaha untuk bisa mengusir karena beberapa player dimiliki oleh pemain dari CG. Hanya saja menyisakan 2 player saja. Dan Yiwan yang masih berjuang untuk bisa menghilangkan Wave Minion. Masih ada Uranus. Namun sekarang base-nya pun selesai. Dian Feng